Pernah gak sih kamu berantem sama teman atau pasangan dan itu bikin hidup kamu gak nyaman? Gak enak kerja, bahkan gak enak makan. Padahal konflik itu adalah bagian yang tidak terhindarkan ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Sayangnya banyak orang yang cenderung lari dan tidak mau menyelesaikan sebuah konflik. Padahal ketika kita lari dari konflik, itu justru bikin hidup kita berantakan dan kayak di neraka. Itulah kenapa pentingnya hari ini kita membahas tentang bagaimana konflik bisa terjadi dan cara menyelesaikan konflik dengan lebih sehat. You're watching podcast Angkat Bicara, psikologi untuk orang awam. Subscribe for more. Halo Trit. Halo Andre. Thank you banget waktunya ya. Hari ini kita bisa ngobrol tentang konflik. Oke. Sebelum kita mulai ngobrol, mungkin ada baiknya kita set parameter nih. Apa yang mau kita obrolin hari ini? Oke. Ada 3 hal sih yang utama yang gue tertarik untuk kulik tentang konflik. Yang pertama adalah kenapa itu konflik bisa terjadi. Karena buat gue unik aja gitu. Ada manusia gitu ya, 2 atau lebih yang ngakunya temenan, ngakunya pasangan, ngakunya rekan kerja mungkin. Tapi pun begitu masih bisa terjadi konflik di antara mereka. Itu menarik kan? Ada apa nih di tengah-tengah ini? So kenapa konflik itu bisa terjadi? Itu yang pertama. Yang kedua, juga penasaran gue, apa tanggapan lu sama orang-orang yang kalau ada konflik dia lari? Entah itu dipendem atau didiemin aja. Kan sering ada orang bilang kayak, diemin aja, ntar juga diem sendiri itu apalah. Gitu kan. Itu yang kedua. Dan yang terakhir tentunya adalah, gue tertarik untuk tahu gimana sih langkah-langkah resolusi konflik yang sehat, yang ideal. Gitu sih. Oke. So mungkin yang pertama tadi ya. Menurut lu kenapa sih konflik itu bisa terjadi? Gitu. Oke. Jadi ketika kita ngomongin konflik, kita ngomong definisinya dulu kali ya. Kalau kita baca di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konflik itu sebenarnya perselisihan, percekcokan, atau pertentangan. Nah, kenapa sih sebenarnya bisa terjadi gitu kan? Konflik itu pada dasarnya terjadi karena ada perbedaan value gitu ya. Misalnya antara aku nih sama kamu, perbedaan value, terus perbedaan kepentingan, ataupun perbedaan kebutuhan. Yang itu clash gitu ya. Dan akhirnya muncullah si konflik ini. Nah, kenapa tadi pertanyaannya Andre, kok bisa sih orang yang misalnya udah bareng gitu ya, atau udah kerja bareng, atau justru udah pasangan lama, tapi bisa tetap timbul konflik? Karena itu tadi, balik lagi, ada yang namanya perbedaan kepentingan, perbedaan kebutuhan, perbedaan nilai. Dan yang namanya 2 manusia, itu udah pasti gak ada yang sama dong. Pasti value-nya ada yang beda, kepentingannya ada yang beda. Nah, ketika ada perbedaan itu dan gak bisa diselesaikan, atau misalnya sama-sama besar nih kepentingannya, sesimpel misalnya kamu sukanya nonton, aku sukanya makan, terus kita mau jalan bareng, terus benar-benar gak ada yang mau ngalah, itu udah pasti jadi konflik kan, karena ada perbedaan kebutuhan itu. Itulah kenapa ya akhirnya bisa jadi konflik karena ada perbedaan itu. Dan karena manusia memang gak ada yang sama, konflik itu jadi bagian yang tidak terhindarkan, pasti akan terjadi. Sekecil apapun tuh pasti akan terjadi konflik antara 2 orang atau lebih gitu ketika mereka berinteraksi. Aku penasaran sama contoh yang lebih serius gitu. Jadi kan tadi kan suka nonton, suka makan, itu definitely bisa banget terjadi. Cuma mungkin dalam konteks yang lebih serius tuh mungkin pasangan ya. Kira-kira kayak gimana tuh? Yang lebih fundamental yang mungkin yang menyebabkan konflik di antara pasangan gitu. Oke, kalau pasangan biasanya itu paling sering konflik adalah ketika mereka punya perbedaan yang namanya cara menunjukkan kasih sayang. Oh my god, iya benar banget. Itu biasanya paling sering tuh terjadi konflik. Misalnya kalau kamu pernah baca tuh ada sih yang namanya love language. Yes, 5 love language kan. Sesimpel itu aja, misalnya buat saya, kalau misalnya sayang, ya berarti harus sering nelpon. Karena saya orangnya suka ngobrol gitu. Tapi terus misalnya pasangan saya tuh sukanya ngasih barang. Jadi dia merasa gak perlu nelpon tapi tiap hari beliin barang. Buat dia udah ngerasa udah sayang banget sama saya. Tapi buat saya, apaan gak pernah nelpon, gak pernah ngabarin gitu. Nah udah, itu aja udah pasti banget akan muncul konflik. Itu adalah sesuatu yang penting banget. Bener. Padahal mah sayangnya mah sayang. Iya, kalau nanya sayang ya sayang. Tapi karena buat saya definisi sayang adalah perbedaan kebutuhan ya. Kebutuhan saya disayang itu ditelepon, ditanya apa kabar, atau ada yang bikin kesel nggak gitu. Tapi ya dia nggak memberikan, udah pasti konflik gitu kan. Ya sedangkan buat dia misalnya sayang itu udah sering ngasih barang. Itu udah terus dong. Misalnya saya jarang ngasih karena misalnya itu bukan hal yang memang saya biasa lakukan. Dia jadi ngerasa nggak disayang. Nah itu udah pasti akan sering terjadi konflik. Bener banget. Ketika
perbedaan kebutuhannya tuh udah beda gitu. Itu udah pasti sering konflik. Kebutuhannya beda dan gak terpenuhi gitu. Iya, sama-sama gak terpenuhi dan sama-sama gak mau itu tadi, manage konflik gitu kan. Yang nanti kita akan bahas ya akhirnya jadi konflik mungkin terus. Si pihak yang ngasih barang itu punya kebutuhan juga, yaitu kebutuhan untuk menunjukkan kasih sayangnya dengan cara ngasih barang gitu. Itu kebutuhan gitu kan. Yes. Tapi dia ngasih nggak diapresiasi, juga marah. Bahkan ya kan? dianggap kamu nggak sayang sama aku. Nah. Emang aku barang gitu ya. Mungkin ada orang yang konflik pasangan karena itu gitu ya. Iya, banyak. Justru kalau misalnya saya dengerin ada klien atau misalnya ada yang curhat aja, itu biasanya kalau pasangan sering berkonfliknya tuh gara-gara itu perbedaan kebutuhan dan cara memenuhi kebutuhannya tuh intinya beda gitu. Dan biasanya karena terkait cara pemenuhan kebutuhan kasih sayang itu sih. Ada frasa wanita itu butuh perhatian, pria butuh pengakuan gitu. Itu mungkin kebutuhan yang itu beda kebutuhan. Iya, kebutuhan. Jadi caranya gimana supaya nggak konflik gitu ya kasih aja kebutuhan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Iya. Yang tentunya lebih gampang diomongin daripada dilakuin. Betul. Gitu. Apalagi kalau lagi marah atau lagi karena kesel gitu ya, itu sering sulit berpikir jernih untuk oke, gimana nih cara mengatasi konflik, karena poinnya udah lebih fokus pada ya pokoknya saya marah, saya mau orang itu tahu bahwa saya marah, tapi bukan ya gimana nih cara mengatasi konflik ini supaya kita berdua sama-sama enak. Ya, tapi itu aja udah insight yang orang perlu tahu sih, yang aku perlu tahu. Thank you. Nice. Oke, itu adalah kenapa orang konflik ya. Yes, bisa berkonflik akhirnya. Quick recap. Yang pertama adalah perbedaan kebutuhan. Yang kedua yang mungkin belum terlalu jelas nih untuk orang ya, beda value. Artinya apa tuh? Beda value itu kan nilai ya. Jadi sebenarnya value itu adalah nilai-nilai yang dianggap penting bagi seseorang. Kalau value, kalau misalnya kita ngomongin soal pasangan deh ya. Misalnya gini, ada pasangan, terus buat yang cewek gitu ya, value yang penting bagi dia adalah kepentingan keluarga. Jadi keluarga itu over my priority. Jadi yang penting keluarga dulu baru saya. Sedangkan misalnya pasangannya menganggap, loh yang penting ya tentang diri saya sendiri dong. Maksudnya ya saya. Jadi itu yang lebih penting. Nah biasanya kemudian mereka akan berkonflik, katakanlah ada acara keluarga. Misalnya yang cewek merasa kita harus datang ke acara keluarga itu, tapi misalnya si cowok merasa bahwa ya saya lagi nggak mood misalnya, pokoknya saya moodnya lagi jelek banget, misalnya di kantor lagi ada masalah dan sebagainya, dan saya merasa nggak nyaman untuk pergi ke sana, dan lebih baik saya nggak datang karena saya merasa diri saya juga lebih butuh di self care, diberikan self care misalnya. Sedangkan buat cewek ini ya enggak lah, keluarga itu adalah nomor satu, diri saya itu nomor belakangan. Nah ketika ada perbedaan value, apa yang penting kan sebenarnya, itu akhirnya bisa jadi konflik juga gitu, karena itu value, dan biasanya value itu lebih menetap, lebih kuat gitu di dalam diri seseorang, sehingga ketika itu terjadi bentrokan, itu yang biasanya konfliknya jadi lebih besar, karena yang namanya value biasanya orang ya itu udah value saya, lebih sulit gitu untuk mengubah value. Nah itu salah satu contoh ketika bicara value. Tapi mungkin kalau mau contoh yang lebih besar, itu biasanya kalau misalnya ada kejadian-kejadian politik gitu ya, itu biasanya juga besar di masalah itu sih, ada perbedaan value dan gak bisa ketemu. Dan biasanya kalau ngomongin value itu kan soalnya gak bisa ngomong benar salah ya. Kalau value itu kan ya buat saya benar, ya bisa jadi buat kamu gak benar, karena value itu subjektif sebenarnya. Nah itu perbedaan value itu biasanya adalah yang menimbulkan konflik yang lebih agak sulit gitu untuk resolve-nya. Perlu lebih langkah-langkah yang lebih banyak mungkin ya. Menarik. Karena itu lebih fundamental biasa kalau value. Itu menarik ya, cara kamu bawa itu, karena yang jelas di kupingku adalah itu tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Karena si ceweknya bilang keluarga itu penting, kita bisa ngangguk gitu, benar sih keluarga penting. Terus si cowok tuh bilang self care itu penting. Kalau gue lagi butuh sendiri, ya gue perlu sendiri. Itu kayak oh ya benar juga sih. Jadi kayak itu menarik sih. Menarik. Oke. Menurutku udah cukup jelas sih tentang kebutuhan, perbedaan value dan perbedaan kebutuhannya. Oke. Nah sampai sini ada yang mau tambahin nggak tentang ini? Enggak. Mungkin nanti banyaknya justru nanti di langkah kali ya, yang nyambung sama tentang definisi konflik itu akhirnya. Next adalah kenapa? Karena aku tahu nih ya, pasangan suami istri udah nikah loh. Gitu. Tapi mereka itu kalau berantem itu nggak pernah dikelarin gitu. Dan cara untuk ngelarinnya adalah gini, diem-dieman. 2 hari 3 hari tergantung case-nya ya. Mungkin bisa seminggu. Oke. Tapi
sering cerita gitu yang temanku ini gitu ya. Dan itu diem-dieman sampai salah satu dari mereka itu ngajak ngomong. Itu kan nggak oke ya. Kayak masa kayak begitu gitu. Dan aku tertarik sih, menurutmu opinimu apa tentang hal yang seperti itu? Dan ya itu sih, opini aja sih. Nggak harus yang benar atau gimana, itu ntar lah. Tapi ya. Oke, jadi sebenarnya kalau tadi pertanyaan Andre barusan tuh soal gimana dengan orang yang memang biasanya udah deh nggak usah diselesain masalahnya, nanti juga kelar sendirilah. Betul. Anggapannya diemin aja. Dalam kutip itu ya. Iya, dalam tanda kutip yang besar itu. Dalam tanda kutip kelar sendiri itu dalam arti udahlah dia udah nggak marah-marah lagi. Intinya itu udah dianggap udah selesai. Itu bener. Padahal itu sebenarnya memang konfliknya nggak selesai dan itu dampaknya justru jangka panjang. Karena ketika seseorang nih ya misalnya tidak menyelesaikan konflik itu dan memilih mendiamkannya aja, padahal kan sebenarnya residunya masih ada ya. Maksudnya kalau konflik itu kan biasanya menimbulkan emosi negatif, terus abis itu menimbulkan perasaan-perasaan misalnya merasa tidak dihargai, merasa tidak diperlakukan dengan baik. Itu dia nggak sampaikan, itu dia nggak acknowledge juga dan yaudah anggap saja nggak ada. Ketika next mereka konflik lagi, itu jadi double biasanya. Karena sisa konflik yang pertama kan belum di-resolve dan gak diselesaikan. Itu nanti nambah tuh ketika mereka konflik dikatakan sebulan lagi, marahnya tuh bisa jadi kayak 2 kali lipat. Karena sebenarnya masih kebawa marah ataupun konflik yang kemarin karena tidak di-resolve. Dan kalau misalnya jangka panjang terus aja gak di-resolve terus-terusan, pada akhirnya memang konflik yang tidak terselesaikan itu menghambat hubungan yang sehat, menghambat terbentuknya hubungan yang sehat antara dia dan orang itu ataupun kemudian dia dengan orang lain ya. Karena kan kita tuh pasti selalu punya hubungan dengan orang lain karena kita makhluk sosial. Ketika kita terbiasa tidak menyelesaikan konflik, kita jadi menghambat chance kita buat punya hubungan yang sehat. Karena itu tadi, kita terbiasa menumpuk dan gak menyelesaikan, jadinya kita juga ya gimana kita mau punya hubungan yang baik karena kita selalu berinteraksi nih misalnya dengan membawa bekas-bekas luka dari konflik-konflik yang sebelumnya nggak terselesaikan itu poin yang penting karena itu juga berdampak ke hubungan sama orang lain. Betul. Kalau nggak tahu ya, dulu aku sempat pernah mikir fresh start. Kalau ini dengan orang yang sama nih misalnya. Bukan. Dengan orang baru. Oke. Jadi kayak ya berjuang gitu ya, trial error gitu kan. Tapi pas lagi error dan errornya itu udah sulit di ini atau apa gitu, insting adalah cari yang baru gitu atau gimana gitu. Tapi itu bukan jalan keluar karena even cari yang baru pun kalau itu masih belum resolved maka bisa menghambat gitu ya, Definitely nggak ideal gitu. Sebenarnya yang paling aku takutin ya tadi bukan gimana-gimananya, cuma yang paling aku takutin adalah kalau someday di masa depan itu ada suara di kepala yang kayak lu yakin lu bisa orang sama yang kemarinnya begitu. Itu dia. Kita selalu merasa kalau kita diemin itu selesai. Padahal enggak, itu tuh masih termanifestasi banget di kita. Seolah-olah kalau kita punya hubungan baru nih, kalau kita ngomongin hubungan, itu hubungan yang lama, yang konfliknya gak diselesaikan, itu seolah kayak membayangi hubungan kita yang berikutnya. Biasanya pasti kita kepikiran, window kita gak bilang. Membayangi, itu kata yang mengerikan sebenarnya. Iya sebenarnya, karena kita kayak mulai yang baru, tapi kita masih kebawa yang lama. Itu kan sebenarnya gak sehat ya. Kita mulainya aja udah dengan package yang, maksudnya kita bawa package yang lama ke yang baru. Itu pasti jadinya hubungan kita tuh akan bisa dilihat kemungkinan besar bakalnya konflik gitu karena dia masih bawa luka-luka yang lama gitu kan, dan kita anggap udah deh nggak usah diselesain padahal itu tuh masih kebawa di kita. Biasanya apalagi ketika kita marah atau misalnya kesel sama orang dan kita nggak bilang, itu tuh pasti ketika kita berikutnya kita punya masalah lagi dengan orang itu pasti ada omongan kayak gini, tuh kan dia emang orangnya kayak gitu. Jadi kita langsung punya asumsi yang jelek gitu ya berdasarkan experience sebelumnya. Tapi sebenarnya karena kita nggak menyelesaikan konflik itu, jadi kita udah aja kebawa sama pikiran pokoknya dia jelek. Dan kita nggak mau lihat dari sudut pandangnya dia. Dan itu bukan dia, itu pria atau ke semua cowok atau semua cowok gitu. Misalnya kayak ada cewek yang, atau misalnya cowok gitu ya, dia setiap pacaran sama cewek, setiap ada masalah dia lari, udahlah mending putus cari yang baru. Dan dia akhirnya nggak menyelesaikan konflik dengan siapapun pacarnya. Ketika dia nanti udah katakan udah 5 atau 6 kali, dia bisa aja punya asumsi itu kan, emang cewek tuh nggak ada yang benar misalnya, emang cewek tuh selalu nggak ngerti maunya saya, emang cewek itu selalu egois misalnya, karena ya udah dia
pakai kacamata, ya udah emang cewek itu nyebelin gitu ya. Padahal karena simply dia nggak mau menyelesaikan konflik yang ada. Cari jalan keluar yang lebih gampang. Iya, lebih gampang daripada menyelesaikan konflik. Emang lebih enak nyalain orang. Emang dia yang salah gitu. Padahal kalau nanti kita ngomongin langkah penyelesaian konflik, itu adalah langkah yang paling utamanya adalah mau lihat kacamata tuh masalah tuh dari dua kacamata. Dari sisi saya dan dari sisi yang saya lagi konflik itu. Nggak di stromanin argumennya tuh nggak kayak digeneralisir semua ini jelek gitu. Atau kayak posisi dia di tinggi-tinggiin, yang posisi lain di rendah-rendahin. Kadang-kadang sering gitu tuh. Jadi ya menarik. Dan yang juga nggak oke adalah mungkin karena dia nggak belajar, maka kesalahan yang sama terulang terus. Tanpa dia belajar manage sebenarnya apa sih yang salah gitu, apa sih yang perlu saya perbaiki gitu kan. Dan itu sakit gitu, along the way ya pasti sakit kan. Dan sakit berulang kali, itu nggak oke gitu. Betul. Nice. Oke. Ada yang mau ditambahkan tentang ini? Enggak sih. Kita langsung masuk ke langkah-langkah untuk ini yang banyak nih ya. Karena case by case juga beragam. Gimana tadi? Oke. Jadi kalau misalnya kita bicara soal konflik, gimana nih langkah-langkahnya? Yang pertama, kalau kita tugas sekolah ya, atau misalnya kita lagi kuliah terus bikin skripsi, itu pasti selalu bab 1, identifikasi masalah. Gue kan hipotesa. Kalau gue hipotesa. Sebelum hipotesa tuh harusnya pasti bab 1 itu pasti identifikasi masalah dulu apa gitu. Harusnya ya, kalau misalnya alur berpikirnya biasanya tuh pasti identifikasi masalah. Cari orang yang lebih pintar dari kita, menurut mereka gimana gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya ngomong si identifikasi masalah itu, nah di dalam identifikasi masalah tuh yang penting adalah self awareness. Jadi self awareness itu kita bicara soal kita mengenali diri kita sendiri. Sadar tentang apa yang di dalam diri kita yang terjadi. Jadi misalnya kayak tadi deh soal yang cewek sama cowok berantem karena ceweknya merasa tidak disayang, karena merasa gak pernah ditelepon misalnya. Nah ketika kita mencoba melakukan identifikasi masalah dan menggunakan self awareness, kita tanya sama diri kita sendiri, kamu tuh lagi ngerasa apa? Misalnya kamu marah. Kalau kamu marah, kamu marahnya kenapa? Oke, aku marah karena gak ditelepon. Kenapa kamu marah? Karena kamu gak ditelepon. Karena ketika gak ditelepon, saya merasa saya tuh gak diperhatikan sebagai pacarnya dia. Emang kenapa kamu merasa penting, merasa diperhatikan? Nanti kita jadi nanya, kenapa ya? Oke, karena buat saya, kalau saya punya pasangan, harusnya dia adalah sosok yang memberikan perhatian penuh buat saya. Nah, di situ tuh dialog-dialog seperti itu, ketika kita self awareness, kita jadinya ketika ada masalah dan ada emosi yang kita rasakan tadi marah, itu justru jadi alarm dan jadi signal buat kita jadi mengerti, oh ternyata buat saya penting ya punya partner yang membuat saya merasa dihargai dan diperhatikan. Itu matter buat saya. Sehingga nanti ketika kita mau langkah berikutnya problem solving, kita tahu apa yang kita inginkan dan kita butuhkan dari pasangan kita. Jadi kita bisa bilang, saya tuh sebenarnya butuhnya ini gitu. Nah kadang-kadang yang membuat problem ketika langkah pertama ini gak dilakukan, pada akhirnya ketika orang berkonflik, terus dia kan biasa marah ya, dia juga gak tahu apa yang dia butuhkan, pokoknya dia marah aja. Jadi dia ngomong, aku gak suka sama kamu, aku marah, aku sebel gitu. Lah kenapa gitu, dia juga gak bisa menjelaskan secara konkret apa yang dia butuhkan. Akhirnya kan orang yang jadi lawan konflik kita juga jadi bingung. Oke, kamu marah, terus saya harus apa? Sometimes orang tuh gak bisa jawab. Iya benar. Gak bisa jawab apa sebenarnya yang saya pengen gitu. Nah makanya itu penting buat first thing first tuh kamu tanya dulu sama dirimu apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu rasakan, apa yang penting buat kamu gitu. Sehingga kamu juga bisa sampaikan itu ke orang. Kalau dialognya maskulin gitu tuh, kamu maunya apa? Saya harus apa? Aku maunya apa? Itu tuh. Dan yang feminin mungkin butuh sesuatu yang lebih apa ya? Lebih niat, lebih dari hati daripada itu gitu kan. Karena cuma problem solving itu bukan segala-galanya. Itu yang aku pelajari sih belakang-belakangan ini. Mungkin itu banyak yang dialami oleh wanita gitu ya. Kalau wanita kan kalau wanita sifat buruknya yang corrupt gitu ya adalah irrational mood. So itu adalah irrational moodnya mereka marah tapi nggak tahu kenapa. Oke. Terus satu hal lagi yang menarik adalah mungkin ini adalah langkah pertama yang paling berat dan paling sering orang skip gitu ya. Benar. Nah
pasti banget ada alasan itu kenapa orang skip. Selain karena itu adalah langkah pertama, mungkin yang orang bingung, yang aku bingung mungkin kalau lagi konflik atau apa, adalah gimana cara mulainya gitu. Gimana cara approach-nya. Karena menurutmu yang harus approach ini individu sama individu atau pasangannya yang kayak orang bicara lainnya, tapi dengan benar, enggak kayak maunya apa, tapi lebih kayak yang kayak maaf ya kemarin kamu begini. Tapi bener aku tahu perasaanmu gimana sebagainya. Harus begitu atau harus dari individu ke individu gitu. Maksudnya ke diri sendiri gitu maksudnya. Diri sendiri. Oke, sebenarnya kalau ketika lagi konflik, kalau menurut saya emang yang paling pertama ngomong dulu sama dirimu sendiri dulu. Jadi dalam arti ketika lagi konflik itu, misalnya gini, kamu misalnya sosok yang katakanlah yang merasa disakiti gitu ya, itu kan kamu tanya, kalau misalnya apa sih sebenarnya yang kamu pengen gitu ya, apa yang pengen kamu rasakan, apa dan ininya. Tapi kalau kamu sebagai pihak yang menyakiti, katakanlah bukan menyakiti, intinya orang itu sebel sama kamu gitu ya, tapi kamu nggak tahu apa sih salah aku gitu ya. Nah itu baru kita bisa langsung tanya sama dia, sebenarnya apa sih yang jadi problem buat kamu gitu. Nah langkah kalau misalnya udah soal identifikasi, itu kan bagian dari identifikasi. Nah ketika kita udah mau mulai ngomong, maksudnya ada dialog gitu ya, selalu mulai dengan soft gitu. Jadi either kita disakiti ataupun kita menyakiti, usahakan walaupun sulit ya untuk selalu mulai itu dengan soft. Karena ini kan maksudnya situasinya konflik gitu ya. Ketika kita juga startnya udah langsung wah gitu, itu pasti langsung udah panas tambah panas gitu. Jadi even though itu sulit tapi coba dengan soft. Dan ketika nanti kita tanya gitu ya, selalu gunakan gunakan yang namanya iMessage. Pernah dengar tentang iMessage? Oke. Jadi iMessage itu sebenarnya salah satu tools yang digunakan dalam komunikasi asertif intinya ya. Jadi iMessage itu adalah usahakan selalu ngomong dengan kata saya duluan. Jadi jangan mulai dengan kata kamu. Kenapa? Karena ketika kamu mulai dengan kata kamu, biasanya tuh orang belakangnya tuh jadi labeling, jadi judgement misalnya. Kamu begini sih. Kamu tuh telat mulu, kamu tuh nyebelin, kamu tuh kenapa sih? Gitu paling sering gitu. Nah ketika kita mulai dengan kamu dan langsung judgement, bayangin deh kalau kita diserang, itu kan kita pasti langsung defense kan. Kalau kita digituin orang kita langsung defense kan. Jadinya ruang yang aman buat kita diskusi jadi hilang. Jadi mulailah dengan kata kamu itu tadi. Aku sorry, iMessage. Nah kata iMessage ini biasanya kita makanya ini sebenarnya perlunya tadi sih soal refleksi diri tadi Sindre. Even though misalnya kamu merasa saya nggak salah, tapi kamu terus mau tanya sama dia. Sebenarnya ketika kamu didiemin lah katakan, sebenarnya kan kamu sakit, sedih juga gitu ya. Nah mulai dengan kata kamu, sampaikan apa yang kamu rasakan. Jadi misalnya gini, saya ngerasa sedih sih karena kamu ngabain saya 2 hari. Gitu. Jadi mulai dengan saya, terus perasaan, terus abis itu tingkah laku yang mana yang buat kamu ganggu. Nah ketika kamu lebih terbuka menggunakan iMessage itu, biasanya orang jadi lebih vulnerable, mau terbuka. Dia lebih kayak maksudnya lebih mau jawab dengan soft gitu. Tanpa defensif. Betul. Itu poin yang penting. iMessage itu salah satu tool sih memang untuk ketika kita interaksi. Tool yang harus dilatih seumur hidup. Betul. Dan biasanya emang orang gak familiar sih dengan iMessage ini. Kenapa? Karena iMessage itu susahnya kamu harus refleksi tadi. Kan kamu soalnya harus ngomong apa yang kamu rasakan. Bener. Apa yang kamu rasakan dan tingkah laku mana sebenarnya yang kamu juga gak nyaman. Banyak orang gak tahu bahkan. Banyak orang gak tahu. Banyak orang lebih gampang langsung aja kamu nyebelin. Banyak orang seumur hidupnya gak tahu. Iya. Dan ya gitu lebih mudah itu memang kan kacamatanya salah dia, jadi dia yang nyebelin. Aku punya pertanyaan. Menurutmu jadi kalau dari apa yang kamu sampaikan adalah yang aku tarik adalah perlu kesadaran dari kedua belah pihak. Bener apa enggak menurutmu? Iya, self awareness itu memang harus dari dua-duanya, setuju. Masing-masing tuh harus aware apa yang saya rasakan, apa yang bikin saya sebel. Jadi dia juga sama-sama bisa menyampaikan. Jadi memang bukan salah satu pihak aja. Nah itu menantang tuh. Nah karena harus dua-duanya. Betul. Ya. Nah itu tuh itu buat orang kayak aku itu agak kurang ideal sih. Kenapa kurang ideal ya? Ini aku jelasin cara mikirnya ya. Karena itu tuh berarti ada elemen ketidakpastian di situ. Dimana kayak oke, kalau gue udah benar gitu ya, tapi yang pihak lainnya tuh kurang benar, itu gimana gitu kan? Jadi itu tuh ya gitu kan. Yang enak adalah, yang ideal mungkin ya, kayak kita bisa, yang pihak satu bisa kayak semacam overpower yang lain dengan effortnya gitu, kayak dengan mendekati, dengan kayak
udah pakai iMessage gitu. Aku merasa ini karena ini. Aku merasa bahwa lebih baik. Aku merasa. Jadi fokusnya ke diri, nggak blaming sama sekali. Tapi kalau pihak yang lain itu nggak merasa salah sama sekali, itu maka konfliknya mungkin nggak bakal bisa teresolusi. Menurut gimana tuh? Jadi ini dalam kasus memang si lawan bicara kita gitu ya merasa nggak salah. Merasa nggak salah dan juga honestly ini menurutku orangnya kurang oke sih ya nggak sih kalau orang gini. Menurut gimana? Oke, jadi mungkin katakanlah kita udah tahu nih gimana cara kita bisa konflik resolution gitu ya, tapi misalnya dari lawan bicaranya mungkin dia belum tahu gitu gimana caranya. Nah biasanya kalau yang bisa kita lakukan setelah tadi kan udah langkah 1 ya pokoknya self aware dulu dengan kita, terus abis itu tadi iMessage kita udah sampaikan. Nah yang kedua memang kita memfasilitasi gitu loh ya adanya ruang buat listening dan juga buat speaking. Jadi sama-sama ngomong dan sama-sama dengar. Kalau misalnya kita tahu nih bahwa kayaknya dia mungkin nggak ngerti lah tentang iMessage dan sebagainya, kita jadi pihak yang coba untuk klarifikasi sih sebenarnya. Misalnya dari sisi dia, misalnya dia sibuk aja kamu tuh, dia sibuk nyalahin kita. Kita bisa coba yang namanya active listening. Ini skill sih sebenarnya. Tapi kita misalnya active listening tuh kita benar-benar dengerin ketika dia ngomong sebenarnya message-nya apa sih. Karena kadang orang tuh ngomong panjang kali lebar A sampai Z tapi sebenarnya message-nya cuma satu. Misalnya message-nya adalah dia sebenarnya merasa tersakiti karena kita melakukan suatu hal. Nah kalau kita bisa dapat message itu, kita klarifikasi ke dia. Kayaknya gitu ya, sepertinya gitu ya, atau kedengarannya kamu tuh kecewa ya karena saya melakukan ini. Kalau kita nangkap message-nya benar, apa yang dia rasakan, biasanya dia udah berhenti marah tuh. Emang benar. Iya kan? Benar. Karena dia, ya emang itu gitu kan. Padahal dia udah ngomong dari A sampai Z tapi dia gak bisa jelasin. Jadi itu adalah skill juga yang perlu gitu ya. Untuk kita bisa listening, like benar-benar listening. Karena banyak orang mendengar itu hanya untuk nge-reply. Tapi jarang orang yang benar-benar mendengarkan untuk bisa tahu sebenarnya message-nya apa. Yang bisa mendengar, yang bisa kayak empati gitu, menghidupi hidupnya dia gitu, apa yang dia pikirin itu, semirip mungkin, ya itu sulit sih. Iya itu maksudnya gini, itu memang bukan suatu hal yang semalam langsung bisa. Tapi bisa sih. Iya maksud kalau kamu tahu gitu, maksudnya gini, kalau kamu benar-benar willing untuk solving the problem, itu harus di kepala kamu memang adalah ketika kita mau solving konflik, itu kita perlu untuk cari win-win solution. Jangan pernah punya goals siapa yang salah, siapa yang benar. Karena banyak orang ketika berkonflik dia cuma sibuk siapa yang salah, siapa yang benar. Jangan. Kalau pakai kacamata itu udah konfliknya sulit. Tapi gimana cara kita win-win solution, kamu enak, saya enak. Jadi kita harus sama-sama tahu dong apa yang dia butuhin, apa yang saya butuhin. Nah, ketika kita melakukan si empati dan coba untuk active listening itu ya, mendengarkan apa sih sebenarnya yang dia mau, itu sebenarnya kita membantu dia dong jadi tahu apa yang dia mau. Jadi kita bisa kasih apa. Bener. Baru kemudian kita juga kasih tahu aku butuhnya ini, kamu kasih ini. Udah, selesai. Itu bintang utaranya. Gimana cara kita bisa ketemu win-win solution. Yes. Tapi gimana cara ketemu win-winnya kalau belum ada definisi win itu apa? Betul. Kalau belum tahu maunya dia apa, maunya saya apa kan gitu. Makanya langkah pertama adalah self awareness. Kalau tahu apa yang kamu mau, apa yang aku mau. Itu adalah langkahnya sekarang jelas ya, konkret. Habis ini kita dua quick recap. Cuma aku pengen kasih pemikiranku di sini, yaitu ini menarik sih buatku, karena di kepalaku ini tuh kayak dinamika maskulin dan feminin yang terintegrasi dengan baik gitu. Dimana ada sisi maskulinnya, yaitu dia berani untuk keluar dari zona nyaman dan kayak mendekati orang pihak itu, dan kayak mulai at least mulai pembahasannya gitu. Karena banyak orang diem-dieman kan, dan kayak lari aja gitu. Tapi ada sisi maskulin ini, sisi apa ya? Sisi yang punya hasrat untuk mendirikan keteraturan, order gitu di tengah-tengah chaos ini. Tapi ada juga sisi feminin ya, yaitu lo nggak boleh come in there guns blazing, bawa pedang gitu, enggak. Itu nggak bakal kelar masalah gitu. Itu apalagi kalau lo clash sama orang yang juga punya temperamen maskulin gitu. Itu udah berantem itu, mungkin pukul-pukulan gitu ya. Gak ada yang feminin ya, maksudnya gak ada yang ininya, gak ada yang softnya. Tapi harus ada sisi feminin juga, sisi yang lebih merasa. Itu bisa menyentuh orang, bisa kayak oh iya,
oh iya benar sih, belakangnya gue salah gitu. Itu tuh sangat menarik karena butuh integrasi yang optimal antara kedua jiwa itu. Itu oke banget sih. Jadi kalau ada orang bilang kayak kenapa orang tuh harus terintegrasi dengan baik sisi feminim maskulinnya, karena mungkin itu salah satu alasannya gitu. Bener. Dan tadi sih maksudnya ketika tadi Andre bilang soal maskulin dan feminim gitu ya, bener banget ketika ya kita harus bisa berani untuk startnya itu, dan tapi kita juga nggak bisa yang tek terus, tapi ada sisi feminin yang tadi kan mencoba mendengarkan, tek terus iya mencoba mendengarkan, mencoba memahami. Dan biasanya memang orang yang lagi marah nih atau lagi kesel, kalau dia ngerasa bahwa kita datang itu untuk mencoba memahami dia, tapi bukan coba untuk memaksa atau apa, itu dia defense-nya turun. Ketika orang merasa dipahami dan dimengerti, kayak tadi yang dia udah ngomong A sampai Z, terus kita simply bilang, oh kamu tuh sebenarnya maunya gini ya, gitu aja. Itu orang tuh langsung lower her or his guard gitu. Ini dia langsung pretty much bisa apply ke semua orang atau iya, ke semua orang. Ketika kita bisa tahu message-nya dia sebenarnya apa, dan kita say it gitu, bahwa oke, aku gini ya. Tapi dan itu again ya, nggak boleh kita gini kan maksud kamu, jadi jangan maksa seolah-olah kita paham, tapi selalu kasih ruang, maksud kamu gini ya. Kita juga respectful gitu loh. Ya saya tahu mungkin kamu ada maksud tertentu, dan ya saya coba mencari tahu, bukan saya maksa maksudmu gini kan gitu. Jadi kita bilang kayak gitu, dan misalnya benar, itu orang pasti langsung kayak tek, begitu dia merasa dimengerti, dia udah marahnya tuh biasanya udah langsung bisa kurang 50%. Dihargain. Iya, dimengerti, dihargain, iya. Even the most logic oriented engineer gitu, kalau diginiin tuh juga luluh. Iya. Iya. Karena even the most logic oriented engineer itu juga manusia. Iya, dan dia juga punya feelings kan gitu. Bener. Atau misalnya sesimpel, misalnya ini bukan soal perasaan gitu ya. Misalnya dia sesimpel bahwa dia tuh saya nggak suka karena kita telat terus gitu ya. Kita bisa bilang, kamu tuh merasa gini-gini ya misalnya karena saya telat terus gitu. Itu aja ya, maksudnya dia juga pasti ngerasa bahwa dia mencoba memahami saya gitu, dan itu akan bikin dia bisa lebih cooling down gitu loh, untuk bisa kemudian ngobrol. Karena nggak ada satupun hal yang terlepas dari perasaan. Manusia emang perasa. Kalau telat itu marahnya bukan karena telat, tapi karena kayak si kampret ini nggak menghargai gue ya gitu kan. That's true gitu. Benar banget. Jadi kalau di quick recap nih, self awareness satu. Kedua adalah bikin ruang untuk bicara gitu, tanpa pukul-pukulan pakai verbal gitu ya. Karena ada orang gitu kan, atau at least yang kayak denger cuma buat balas gitu kan, kayak main catur gitu. Itu langkah kedua, buat ruang untuk diskusi dengan jujur, dengan apa adanya gitu ya. Dan yang ketiga adalah cari win-win solution. Itu sesimpel itu, ya gak sih? Menurutmu ada special case apa nggak yang tweak peraturan ini, atau ini bisa dibuat kayak formula gitu? Kalau menurut saya tuh udah bisa jadi, maksudnya itu bisa jadi formula sih. Cuma paling biasanya yang kayak yang tadi Andre bilang soal membuka ruang gitu ya. Nah itu kita bisa tambahin tuh kayak tips-tips, bukan tips-tips atau tools ya. Kayak tadi soal iMessage, terus tadi empathic, terus respectful sih. Bahwa maksudnya ya kita kesel tapi dia juga kesel. Jadi selalu kita setara gitu loh. Kita bisa ngomong apa yang kita mau, tapi dia juga bisa ngomong apa yang dia mau, dan kita harus mau sama-sama dengar. Itu sih respectful, iMessage sama soal empati itu menurut saya jadi tools yang penting buat soal membuka ruang tadi ya gitu. Aku baru nyadar waktu kamu bilang itu active listening itu artinya waktu dia, ini hipotesa dong sih, tapi waktu dia cerita kita kayak menghidupi cerita itu gitu ya. Basic menghidupi ya bahasanya. Menghidupi bisa sih, tapi ya menghidupi itu dalam arti kita mencoba memahami seolah-olah kita ada di sepatunya dia. Tapi itu even better menurutku. Kalau kayak kemarin tuh aku jam 7 malam ya nungguin HP, kok nggak ditelepon-telepon, aku berasa kayak sendiri, berasa capek apa segala. Kalau kita bayangin kalau dia jam 7 malam sendiri, kita bayangin menghidupi cerita itu bakal banget dapat perasaannya semua kan. Iya. So mungkin itu. Bayangin gitu kita di posisi dia kayak oke, kayak ya saya ngerti. Supaya vivid gitu gambarnya. Iya. Itu bisa guna banget sih. Ini tapi kembali lagi nih, ini di garis bawain orangnya udah sadar.
dan orangnya udah mau terbuka. Itu 2 PR yang besar. I think makin tinggi tingkatannya makin gampang sebenarnya kan. Kayak buka ruang untuk diskusi dan dan win-win solution itu mah cuma matematika doang. Pretty much kan, lu mau nyapa, gue mau nyapa, ya ini gerak kelar gitu kan. Tapi yang langkah pertama ini yang paling berat gitu kan, self-awareness. Dan yang kedua juga berat sih, untuk berani approach pihak yang lain untuk membuka diskusi itu berat sih. Mungkin tips-tips darimu tadi untuk self-aware dulu deh, self-awareness gitu. Oke. Untuk self-awareness, yang pasti sih kita tuh harus mau buka dialog sih sama diri kita sendiri. Kalau self-talk berarti. Iya, self-talk. Ya self-talk tuh ya bisa, maksudnya self-talk tuh bisa nulis, bisa ngomong gitu ya. Tapi intinya kamu dialog sama diri sendiri. Karena itu adalah momen dimana kamu bisa benar-benar reflect dan belajar untuk self-awareness sih. Nah kadang-kadang yang menghambat orang kan adalah ketika dia denial. Bahwa misalnya dia punya perasaan seperti itu. Kadang ada orang, kenapa ya saya kok digituin aja kesel, padahal kan itu cuma simple things. Kadang-kadang orang ngerasa, oh mungkin saya harusnya tidak merasa seperti itu. Nah jangan, karena sebenarnya ketika ada perasaan muncul di kita, itu tuh adalah kayak tanda gitu loh, untuk tell us something, bahwa ada sesuatu yang kita mau, ada sesuatu yang kita butuh. Dan maksudnya gak perlu malu gitu loh, gak perlu kayak harusnya saya gak boleh ngerasa kayak gini, jangan. Justru itu ngasih tahu kamu apa yang kamu butuhkan. Justru ketika kamu punya perasaan, coba gali deh, kenapa kamu mau ngerasa kayak gitu, apa yang kamu pengen, apa yang kamu rasakan, apa yang ketika dia ngelakuin kayak gitu tuh sebenarnya itu bikin saya ngerasa gimana sih gitu. Nah itu yang justru jadi cara belajar buat self awareness. Jadi biasakan untuk jangan neken perasaan gitu ya. Ketika ada perasaan ya udah hadapi, terus apa sih yang perasaan ini mau bilang ke saya itu apa. Terus itu tadi ya, buka ruang buat kita lebih aware sama diri kita sendiri. Itu menarik sih, karena denial itu selama ini kan yang kau tahu ya, itu adalah kayak mungkin lari dari masalah itu denial. Tapi nggak cuma itu, juga kayak membungkam diri sendiri. Mungkin orang yang cowok gitu, yang punya jiwa maskulin lebih tepatnya, itu dia kayak sering ngapain sih kayak like a bitch gitu. You're acting like a bitch gitu, mungkin gitu ya. Cemen kali juga ya. Gitu doang aja. Gitu doang gimana. Gue pernah ya gitu. Cemen banget sih lu. Enggak sih. Yang gue lakuin tuh apa ya? Kalau gue lagi sedih, marah. Tapi itu tuh Oke, mungkin kita bisa ngobrol tentang ini. Kalau kamu gimana tadi? Reaksi kamu kalau lagi berasa gak nyaman gitu, bisa kayak gimana? Nah ya, good question. Dulu tuh soalnya saya tipe yang kalau lagi marah itu saya pendem. Oke, dipendem. Jadi saya tuh tipe yang jadi kalau punya perasaan negatif udahlah, nggak usah dibahas. Maksudnya itu nggak valid gitu, nggak usah di perasaan itu nggak usah ada, apalagi kalau ada perasaan negatif. Jadi saya memang cenderung memendam. Terus kalau saya sebel sama orang, apalagi terkait sama orang lain ya, itu saya nggak berani biasanya buat bilang. Jadi saya udah simpen aja lah sendiri. Dan itu memang ketika saya melakukan hal itu, misalnya terjadi lagi nih minggu depan, itu sebenarnya lebih kuat perasaan emosinya. Perasaan misalnya saya merasa nggak dihargainya gitu ya. Sebenarnya ketika saya nggak solving di kali pertama, pas kali kedua itu kerasa lebih kuat gitu. Itu yang tadi saya bilang nggak menyelesaikan masalah itu justru akan kebawa lagi berikutnya gitu kan. Baru kemudian ya memang saya berproses sih, belajar bahwa ya apa yang saya rasakan itu valid gitu. Dan saya belajar untuk ngobrol sama diri saya sendiri. Jadi kalau saya lagi sedih, tuh saya gini, ada orang yang lagi sedih biasanya tidur. Udahlah tidur aja, ntar juga besok udah hilang gitu ya. Tapi dari pengalaman saya sendiri, ketika kita tidur, besoknya tuh perasaan itu tetap ada. Dan memang tidur itu gak menyelesaikan masalah. Saya pernah baca di suatu jurnal mana gitu ya, bahwa sebenarnya tidur itu tuh gak membuat perasaan-perasaan itu hilang. Itu tetap di store di otak kita gitu ya. Jadi ketika besoknya pagi ya masih bete, masih kesel gitu. Nah itulah saya belajar untuk kemudian dialog, like literally ngomong gitu loh. Kayak kenapa sih gue tuh kesel. Oke, gue kesel karena dia misalnya ngomong gitu sama gue. Kenapa gue kesel dia ngomong gitu? Karena gue ngerasa gue gak dihargain. Nah ketika gue ngerasa gak dihargain, biasanya sebenarnya kalau ngomong-ngomong lebih jauh ya, itu tuh kita akan nyambung sama ada pengalaman-pengalaman masa kecil, gimana kita dibesarkan. Ketika misalnya kalau saya diomongin kasar sama orang tuh saya ngerasa saya emang gak dihargai. Jadi saya gak bisa nih kalau diomongin kasar. Dan ketika pasangan saya kayak gitu, saya jadi ngerasa gak dihargain. Nah terus ya udah kita saya ngerasa gak dihargain, ngerasa gak disayang. Itu yang kemudian kita bisa kemudian ngomong pasangan kan, kalau kamu ngomong kayak gitu tuh saya ngerasa kayak gini loh.
Jadi itu justru akan membuka ruang kalau memang dia pasangan yang emang mau solving the problem ya dia akan nanya, oke, nextnya gimana dong biar kamu gak ngerasa kayak gitu. Apa yang perlu saya perbaiki deh dari cara saya ngomong misalnya. Itu justru membuka ruang kan buat solving the problem ketika kita memang bisa bilang apa sih yang saya mau gitu. Itu adalah demonstrasi yang konkret tentang gimana cara self aware sih. Jangan ngomong diri sendiri. Itu sejak kamu share tentang itu ke aku di podcast ke-7 tentang self love tuh. Itu dampaknya cukup besar sih dari aku karena benar-benar itu tuh ngebantu banget untuk meredam. Kalau kamu punya insting mungkin dipendam atau apa gitu ya atau tidur gitu, aku sih enggak sih, aku marah gitu. Kebalikannya ya gini ya dan marah eksplosif gitu dan tapi ketika mulai diajak ngobrol itu persis dialog tuh kayak gitu mulai kenapa sendiri gitu. Dan apa yang lagi lo rasain sekarang gitu itu bisa ngomong, bisa mengekspresikan aja itu udah kayak rasanya tuh gimana ya, nggak semahal itu lagi gitu. Padahal aku tuh orang yang kalau marah tuh bisa konsisten, itu talenta tuh. Talentanya marah dodol banget tuh, nggak jelas tuh. Marah terus Dan nggak enak kan, marah tuh nggak enak banget. Kayak nggak enak gitu. Sejam marah aja udah capek. Itu emosi negatif. Apalagi sampai bisa besoknya. Itu gitu emosi kan. negatif. Gitu. So nggak enak banget gitu kan. So itu even ngomong aja itu udah kayak ngurangin emosi negatifnya jauh banget. Betul. Sehingga bisa waras nih, bisa mikir gitu. Otak yang waras bisa ambil kendali dan mulailah bisa oke, gue masih sayang sama orang ini, so gue harus ambil inisiatif untuk ini. Itu tuh baru bisa dilakukan kalau yang emosi udah ditenangin sedikit dan udah tahu maunya apa segala, baru setelah itu. Itu makanya langkah pertama tuh yang paling ribet itu ya. Jadi kamu bilang ada sesuatu yang menarik banget. Cuma sebelum itu juga ada sesuatu yang mau komen, which is menurutmu formula ini self awareness, membangun ruang untuk berbicara dengan jujur dan win-win solution itu bisa di-apply ke semua tipe konflik gak? Kerjaan, temen, romansa? Bisa. Okay. Menurut saya itu bisa sih. Okay. Dan maksudnya itu soalnya kayak langkah umum gitu ya. Dan menurut saya itu bisa apply to every conflict sama lingkungan apapun gitu ya. Tinggal case-case-nya aja gitu ya. Langkah yang umum dan bisa di-apply ke semua tipe konflik. Okay. Paling tadi mau nambahin sih Ndre, yang untuk soal membuka ruang. Membuka ruang itu ada yang nyebutnya gini, describe tapi jangan judging. Jadi misalnya ketika kita misalnya ngomongin soal terlambat ya, terus kamu udah telat 3 kali gitu ya, terus saya langsung bilang gini, kamu kenapa sih selalu telat? Itu kan tadi ketika kita ngomong iMessage ya. Tapi dibanding ngomong kayak gitu, lebih baik describe tuh gini, kamu bilang seminggu ini kamu udah 3 kali telat loh. Saya melihat kamu 3 kali. Iya, saya melihat kamu udah 3 kali telat. Yang pertama 15 menit, terus misalnya yang kedua sekian menit, ini 3 menit gitu misalnya. Kamu udah sering terlambat nih, kira-kira kenapa misalnya gitu. Jadi dibanding kita langsung bilang lu telat mulu gitu atau lu nggak bertanggung jawab, jadi describe the behavior. Jadi selalu konkret sama behaviornya. Ketika ngomongin problem solving gitu ya ataupun conflict resolution, fokus sama tingkah lakunya. Jadi bukan labeling orangnya tapi tingkah lakunya. Apa yang perlu diperbaikin, tingkah lakunya, apa yang salah, apa yang perlu diperbaikin, apa yang win-win solutionnya, ngomongin konkret behavior itu lebih enak biasanya. Jadi nggak ada tembak-tembakan gitu. Jadi ini tuh menurut kayak ini tuh yang terjadi. Gitu. Ini yang terjadi. Gitu. Lu mau deny gimana orang terjadi? Iya. Gitu. Dan harapanku gitu, misalnya kamu gini loh, tingkah lakunya kayak gini gitu. Itu coba kita buat before after ya, biar jelas. Lu tuh udah 3 kali terlambat PA gitu ya. Itu yang pertama. Oke. Dan yang kedua adalah kayak aku ngelihat kamu udah 3 kali terlambat nih minggu ini. Kira-kira ada apa? Kenapa? Itu tuh untuk orang yang seumur hidupnya udah hidup seperti binatang. Yang kayak cuma kalau di toyor balik gitu lah. Nggak tahu lah gitu lah. Itu tuh unthinkable. Kayak gitu. Itu sangat mungkin nggak natural. Gitu. Nggak berasa organik gitu, otentik. Tapi itu yang harus dilakuin. Itu perubahan yang harus dilatih. Latih. Maksudnya kita nggak perlu expect bahwa wah dalam semalam saya langsung bisa solving problem, langsung bisa active listening, langsung bisa. Ya proses sih. Udah lama sih.
Ini lama sebenarnya. Orang kita ngobrol self love kapan tuh? 2 bulan? Udah 2 bulan. 2 bulan berarti macet 2 bulan latihan. Iya. Sekarang barely grasping apa self talk. Tapi bicara dari pengalaman itu aku bisa bilang bahwa itu sangat-sangat berguna. Sangat berguna. Even meredam emosi yang enggak terkendalikan itu aja itu udah berguna gitu. Jadi udah bisa diredam emosinya, diperbaiki hubungan sama orang itu double yang orang tuh perlu tahu sih menurutku. Thank you juga BTW kamu udah sharing tentang apa tendensi yang pribadi juga ya gimana itu ya. Pengalaman pribadi. Karena itu maksudnya pengalaman itu memang guru yang paling baik sih. Dan kayak kalau tadi Andre kan meskipun juga sakit ya. Iya meskipun sakit. Self-talk itu juga saya ya itu 1-2 tahun inilah belajar untuk bisa ngomong sama diri sendiri apa yang saya rasakan itu juga saya latihan sih. Kayak tadi pagi itu juga baru kejadian kok lagi kesel gitu ya. Terus beneran kesel dari kemarin kesel seharian tapi nggak dibahas, saya nggak ngomong juga ke diri sendiri. Terus beneran tidur pagi-pagi masih moodnya nggak enak. Terus sampai akhirnya saya ngobrol lah, curhat gitu ya sama adik. Terus nangis. Abis itu udah nggak bete lagi. Sesimpel maksudnya ya udah saya bisa cerita, terus saya ya kasih tahu apa yang saya rasakan gitu ya. Udah selesai. Dikasih ruang untuk berekspresi. Yes, kasih ruang dan dia maksudnya dia nggak judgmental gitu ya, emang beneran menerima gitu ya udah. Kamu punya tips gak untuk orang yang untuk membuka diri sama orang lain itu mereka sulit? Karena ada orang yang begitu. Aku punya kenalan satu orang, dia susah buka diri sama orang lain. Kayak showing vulnerable side-nya dia itu. Dia enggak. Sisi yang terbuka, sisi yang manusia. Itu agak sulit buat dia membuka diri. Tipsmu untuk orang yang seperti itu, untuk bahkan membuka diri sama diri sendiri itu satu. Plus membuka diri sama orang lain itu 2 langkah yang berat. Iya. Kalau misalnya problemnya kayak gitu tuh pasti dia punya experience tertentu sih. Pasti ada sesuatu pengalaman yang atau kejadian sebelumnya atau mungkin ketika dia masih kecil atau pengalaman dengan orang terdekat mungkin ya yang akhirnya membuat dia merasa bahwa nggak boleh nih nunjukin sisi vulnerable. Mungkin dia pernah tapi reaksinya nggak baik gitu ya, dan itu bikin dia menganggap bahwa menunjukkan sisi diri itu adalah sebuah kesalahan. Itu biasanya kayak gitu. Jadi ada mindset yang salah itu di kepala. Kalau kita ngomongin cognitive behavior ya, dari sudut cognitive behavior, dia mungkin berpikir bahwa menunjukkan vulnerability itu adalah sesuatu yang salah. Dan mungkin dia punya pengalaman-pengalaman yang menguatkan pola pikir dia itu, bahwa itu ada sesuatu yang salah. Nah ketika lagi kayak gitu, ya memang kita harus ngobrol sih. Maksudnya kita gak bisa langsung paksa dia ya, tapi kita perlu ngobrol gitu. Terus habis itu kita lihat apa sih pola pikir yang mungkin nggak pas atau kurang tepat gitu ya. Dan kita showing evidence untuk mengcounter itu gitu. Misalnya gitu ya, oke kalau misalnya kamu nggak mau cerita, at least dia nulis deh. Nulis dia sendiri aja, suruh nulis gitu ya. Seenggak maunya misalnya suruh nulis. Abis itu dia suruh dia ditanya gitu, ada efeknya nggak buat dia? Ketika dia merasakan ada benefit atau dia ngerasa oh ya ternyata setelah saya nulis nothing happen kok, maksudnya nggak ada sesuatu something bad yang happen, jadi dia reinforce, maksudnya dia akan semakin terdapat bukti gitu ya bahwa oh ya ternyata kalau saya melakukan yang ini nggak ada something bad happen, ternyata malah saya lebih rilis. Nah itu mungkin yang bisa coba dilakukan kali ya. Jadi kita minta dia melakukan sesuatu yang kecil aja dulu untuk mengubah si sudut pandang ataupun pola pikir dia yang kurang tepat itu. Jadi digaris bawain lagi bahwa ini tuh nggak bisa semalam. Gitu ya? Yes. Untuk orang yang mungkin gak ada yang semalam. Untuk orang yang mungkin udah seumur hidupnya nggak pernah terbuka sama orang, mungkin berasa kalau terbuka tuh lemah atau gimana gitu, itu harus pelan-pelan. Iya. Sedikit-sedikit kita kasih lihat gitu ya untuk mengcounter bahwa ada benefitnya loh justru kalau kamu mau membuka diri. Itu yang dikit-dikit kita kasih lihat ke dia. Ada kerennya bahkan. Kalau orang udah pernah ngalamin gitu, itu ada banget sisi keren kayak, man, gue udah bisa menginisiasi sebuah diskusi yang positif gitu. Yes. Dimana kayak gue sama orang ini kita cabut dengan perasaan positif dan sesuatu yang baru belajar itu sesuatu yang keren. Cuma untuk orang yang udah terbiasa bahwa kalau lu terbuka lu lemah itu nggak keren gitu kan. So
Itu mungkin itu insight dari pengalaman pribadi betul ya. Jadi kayak ya itu juga maksudnya pentingnya ketika mencoba tingkah laku itu gitu ya dia juga punya lingkungan yang maksudnya mendukung gitu, suportif gitu. Jangan sampai dia misalnya membuka diri tapi itu sama orang yang malah ngapain lu curhat sama gue gitu kan. Itu ya malah menjadi reinforce untuk bener kan gak boleh gue membuka diri gitu ya. Itu poin yang sangat penting. Yang juga yang aku suka adalah karena itu juga menaruh tanggung jawab ke orang yang lain, orang pihak-pihak yang lain gitu. Kalau itu pasangan ya gitu. Jangan punish good behavior itu adalah udah pasti parenting 101 gitu kan. Reinforce good behavior. Tapi yang lebih parah adalah punishing good behavior. Itu ya lu memastikan bahwa dia nggak akan melakukan itu lagi gitu. Dan benteng itu makin tebal gitu. Tapi bisa untuk diubah. Bisa. Dan harus diubah kalau kita mau resolusi konflik yang benar gitu ya. Dengan goal sebenarnya ya punya hubungan yang sehat sama orang lain sebenarnya kan. Oke, Trit, ini thank you banget ya. Gue sih belajar baik banget. Ini 3 hal aja tuh ya. 3 hal kalau diingat tuh ya. Self awareness, buka ruang untuk diskusi apa adanya, dan win-win solution itu udah a big insight. Dan gue percaya bahwa itu pasti bisa membantu ke depannya kalau ada konflik. Yes. So thank you banget. Mungkin untuk penutup ya. Karena gue yakin yang mendengar ini ada yang lagi dalam konflik gitu. Makanya dia mau nonton ini. Nah, dan itu gak apa. Itu manusiawi banget. Pesan apa yang mau lo sampaikan untuk orang-orang yang lagi dalam konflik? Atau mungkin yang manusia lah. Karena semua dari kita pasti bakal ngalamin konflik gitu kan. Apa tuh pesan lo? Oke, pokoknya buat yang lagi mengalami konflik, yang paling penting adalah sadari bahwa kamu lagi dalam konflik. Jadi jangan menganggap ataupun lari dari konflik itu merasa bahwa gak ada yang salah, padahal jelas-jelas kamu tahu ada something wrong atau ada konflik. Itu yang paling pertama sih. Jadi sadari dan terima bahwa kamu lagi ada konflik dan mau mencoba menyelesaikan konflik itu secara sehat dengan apa yang tadi Andre bilang. Mulai sadari dulu apa yang mengganggu kamu dari konflik itu, apa yang kamu mau, terus buka ruang yang terbuka, yang hangat untuk bisa bahas tentang konflik itu dan cari win-win solution. Jadi saya senang, dia senang. Jangan cuma saya yang senang atau cuma dia yang senang. Harus dua-duanya happy. Itu win-win solution. Oke. Hopefully itu bisa meninggalkan mereka dengan harapan ya, gitu, pas denger ini. Oke, nice. Untuk closing lagi nih ya, itu mungkin perkenalan ya. Kita dari bicarakan.id, sebuah platform konseling online. Misi kita tuh sederhana, yaitu kita pengen menciptakan ruang untuk bicara yang positif dan konstruktif bagi semua orang di Indonesia. Jadi kalau kamu sekarang lagi punya masalah, ketakutan atau kekhawatiran tentang apapun, mungkin itu salah satunya adalah konflik gitu. Itu sekarang ada banget ruang untuk membicarakan masalah itu. Kenapa penting bicara? Karena bicara adalah seringkali langkah pertama dan langkah yang paling mudah untuk penyelesaian masalah. Untuk konseling itu simple banget karena semua dilakuin via online. Kamu tinggal buka www.bicarakan.id www.bicarakan.id untuk menjadwalkan sesi konseling pertamamu. Bisa sama konselor Astrid atau sama yang lain gitu. Segitu aja dari kita ya kan. Thank you banget udah mendengar dan sampai jumpa di podcast Angkat Bicara episode selanjutnya. Thank you banget. Bye bye. Halo, terima kasih untuk perhatianmu. Kalau kamu suka dengan konten ini, kamu bisa mendukung kami dengan cara share video ini ke satu orang terdekatmu yang menurutmu membutuhkan. Kamu juga bisa mendukung kami dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain notification bell supaya nggak terlewat episode terbaru dari kami. Terakhir, kami sangat mendukungmu untuk menjadwalkan sesi konseling online pertamamu via telepon suara dengan konselor di video ini ataupun konselor lainnya dengan cara klik www.bicarakan.id. Sekali lagi, www.bicarakan.id. Semoga kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam Angkat Bicara.